Assalamualaikum. Kemarin kita udah obrolin ya, kopi pagi bisa mendisrupsi autofagi dan intermittent fasting, walaupun kopinya itu kopi hitam tanpa gula, tanpa krim, tanpa susu, tapi penuh cinta. Ini kayak cinta segala. Terus kita bilang ada taktiknya untuk mencegah hal itu. No, bukan terus kopinya diganti sama es cendol atau es doger ya. Sebenarnya nyamang sih kalau diganti. Tapi kan terus jadi nggak fasting. Ya, orang mau fasting kok digoda es doger segala nih. Sampai mana nih kemarin? Taktik ya. Ada 3 kemarin kita bilang untuk mencegah supaya kopi pagi nggak mengganggu fasting dan autofagi. Pertama itu selama fasting ya udah stop aja kopinya ya, pantang kopi kalau bisa. Kedua, kalau yang nggak bisa ya kopi pagi itu diundur, diakhirkan pasca jam 9 pagi atau siangan lah gitu ya. Atau yang ketiga, kopi paginya itu diawalkan ke jam sahur. Dan kita bilang yang jam sahur ini istimewa. Nah, kalau martabak itu istimewanya karena telurnya double. Kalau yang ini, yuklah kita bahas sekarang. Ini soal martabak nggak ada hubungan sih ya sebenarnya. Jadi saat kita tidur malam, itu kan sistem-sistem di tubuh bukannya mandek atau grek berhenti gitu. Waduh, ini saya ngasih tahu siapa nih? Pada tahu lah ya mestinya. Sistem healing kita itu terdiri dari lever, ginjal, serangkaiannya ya. Saat malam kerjanya tuh beda. Mereka fokus kepada healing, bukan nangkep maling. Tolong ya, dibedakan antara healing dengan siskamling. Wah, jauh sih ini sebenarnya. Sekali lagi ya, sistem lever, ginjal, serangkaiannya, kerjanya itu 2 shift gitulah gampangnya. Saat shift siang, mereka fokusnya mendukung operasional keseharian, sama memproses asupan-asupan. Saat shift malam, fokusnya untuk healing dan pemulihan. Nah, kalau yang shift siang tuh ya, di ujung siang, sistem biasanya kecapean, ditandai dengan meningginya adenosin gitu, ampas-ampas dari proses-proses, terus kitanya jadi capek, ngantuk, pengen tidur. Gambarannya nih kayak Meli nih, cewek Singapura nih ceritanya. Sore hari kerja seharian, capek kan ya. Nah, begitu ditidurkan, ya adenosin si penanda kelelahan seharian tuh kesapu. Terus semakin pules, ya healing berangsur ngegas. Padahal itu suaminya ngorok tuh di samping dia. Si Udin. Bodoh amat. Tapi sama juga nih ya. Tidur begitu udah lama, di ujung malam, adenosin naik lagi. Kali ini ampas dari proses-proses healing. Dan karenanya terus sistem mengalami low bat gitu atau low energy dalam tanda kutip ya. Ini terus memicu stres kecil-kecilan, memunculkan hormon stres, kortisol. Terjadilah kortisol spike yang lazim di pagi hari. Tanpa kortisol itu ya, loyo lah si Meli tadi itu. Loyo bukan karena suaminya ngorok terus tadi ya, tapi bisa juga gara-gara itu sih ya. Nah, seiring kortisol yang menaik ya, gula darah kan meninggi tuh. Nah, level ginjal dan serangkaiannya terus dapat suplai energi ekstra lagi, seger lagi. Siaplah terus mereka itu untuk menjalankan shift siang hari berikutnya. Meli pun terus seger lagi, siap ngantor lagi, sampai dia itu lupa loh. Hari ini ternyata minggu ya, iyalah. Ada plot twistnya segala nih. Berhubung minggu ya akhirnya Meli nggak jadi ngantor, malah sayang-sayangan sama suaminya si Udin. Yang kali ini nggak ngorok lagi. Oh alah Din. Bangetan sih ya. Kalau istri lagi cerah ceria gitu dia malah ngorok. Tapi kita mending balik ke benang merah. Singkat kata ya, pagi hari kortisol spike itu alami, normal, dia bikin kita siap lagi untuk menjalani amanah kehidupan. Entah berupa serudukan si Udin tadi atau apapun juga. Gak mesti terkait dengan Udin, Uya, atau Ucok ding ya. Widih, ini nama kok depannya U semua. Fenomena umum tadi itu ya, cenderung bergeser, manakala kitanya bangun sahur loh. Ini salah satu berkahnya dari bangun sahur. Silakan aja dirasa-rasain, khususnya yang udah umur. Pagi hari gitu ya. Pas bangun kadang kan terasa kaku-kaku, pegel kayak gitu ya. Itu ya, kalau bangunnya di awal kan ke jam sahur, seringnya rasanya akan beda. Kalau kitanya bangun di jam sahur ya, healing malamnya itu kan belum sampai empol, kitanya udah keburu bangun. Shift malam pun udah keburu terhenti sebelum level adenosinnya terlalu tinggi. Nah, jadinya tidak terlalu memicu cortisol spike. Bangun itu ya, kita sekedar minum air putih aja beberapa teguk, itu udah memadai. Apalagi kalau minum kopi hitam. Atau makan sahur sekalian, ngabisin martabak telur tuh, yang istimewa tadi. Gurih. Walah, ini kok martabak muncul lagi. Siapa yang suruh? Nah, karena si malam terhenti sebelum dia pol-polan, dan kortisol nggak spike di pagi hari, mood sehat kita
Jadinya lebih kalem tuh sepanjang hari. Bisa ditanyain ke AI kalau nggak percaya. Apa benar puncak kortisol yang biasanya pagi bisa bergeser ke siang atau sore saat kita praktekin fasting? Nah, dari menyingkirnya spike kortisol si hormon stres, fasting dan autofagi bisa lebih optimal. Dari sini ya kalian bisa terusin sendirilah itu ya, maknanya apa. Oke deh. Ini kok terakhirnya muncul si Udin lagi nih. Waduh, habis sayang-sayangan kelihatan happy banget tuh bocah. Selain autofagi mungkin dapat suguhan kopi susu nih, sama kue apem pasti ya. Apem Singapura itu kan gurih ya. Walah, habis gambar si Udin malah muncul Meli nih, istrinya tapi kelihatan lungsut kusut kayak gini. Wah, ini martabaknya pasti gondol kucing nih. Walah, udah. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.